Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, rekan-rekan Edward Talk sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi seputar review buku dan juga kepenulisan. Nah, sebagaimana materi ini akan di live kan akan ditampilkan secara live di Instagramnya pustaka.edwah, dan tentunya kembali bisa disimak slide dan juga materinya di YouTube channel Edudawah Indonesia. Adapun materi hari ini kita akan bicara soal kepenulisan fiksi, kepenulisan non ilmiah atau karya tulis non ilmiah. Dan ini merupakan hal yang memang banyak orang sukai, banyak orang yang lebih suka karya non ilmiah yang sifatnya fiksi dibandingkan hal yang non fiksi seperti karya tulis ilmiah, esai, paper dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, kita akan coba gali, dan kita akan coba juga cari garis atau benang merah agar kita juga ternyata, wah, saya tertarik nih buat menulis karya non ilmiah gitu ya. Mungkin tidak akan banyak yang akan kita bahas, kurang lebih 15 menit ke depan, dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita sama-sama memiliki keinginan untuk menulis. Seandainya gak jago-jago amat di kepenulisan ilmiah, coba deh di kepenulisan non ilmiah. Mungkin itu passion teman-teman semua. Baik, mudah-mudahan tertampilkan dengan ini ya, full. Ini belum kelihatan full ya. Nah, menjadi hal yang perlu ditanyakan pertama kali adalah why. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya Simon Sinek, Starting with Why. Why ini menjadi pertanyaan paling inti kenapa kita berbuat sesuatu, agar kemudian dalam diri kita tertanam keinginan yang sangat kuat karena memiliki alasan yang kuat. Tasdikul jazm kalau istilah agamanya ya, keinginan yang tertancap. Mengapa kau menulis? Pertanyaan mengapa ini akan menjadi langkah pertama teman-teman untuk menentukan arah. Contohnya teman-teman, seperti kisahnya Habibur Rahman El-Shirazi, penulis terkenal, novelis terbaik nomor 1 di Indonesia, dengan novel-novelnya yang sangat hebat, Ayat-ayat Cinta, kemudian apalagi eh, Bumi Cinta kalau tidak salah ya. Kemudian yang paling hebat juga Api Tauhid, itu novel favorit saya. Dan ternyata latar belakang atau why paling awalnya Habib Rahman Shirazi itu karena apa coba? Karena uang, teman-teman. Saya pernah mendengarkan kisah beliau ya, beliau sharing. Dan bukan semata-mata karena uang, tapi karena penghidupan, untuk penghidupan maisha sehari-hari. Karena dulu beliau dengan tekad yang bulat, dan mungkin secara privilege tidak banyak, tapi tekadnya bulat sehingga dia bertekad untuk kuliah di Al-Azhar dengan keterbatasan yang ia miliki. Tapi dia berusaha dan mencari penghasilan dari menulis. Makanya saya bilang alasan utamanya adalah uang. Tapi bukan sekedar uang duniawi, tapi adalah untuk mendukung kuliahnya ketika ketika di Al-Azhar waktu itu. Apa aktivitas menulis yang dilakukan? Yaitu dengan menerjemahkan tulisan Arab ke Indonesia, mungkin kitab Arab, kitab Indonesia gitu ya. Begitupun sebaliknya. Di dunia penulisan itu dia mendapatkan uang, dan dari situ dia terus skillnya bertambah dan meningkat gitu ya. Bahkan sakofah ilmu Arab gitu ya, sakofah hal-hal yang sifatnya Timur Tengah dengan sakofah Nusantara di Indonesia gitu terus berpadu, sehingga novel-novel beliau itu identik dengan hal-hal yang sifatnya luar negeri gitu ya, percintaan luar negeri gitu ya, Indonesiaan dan seterusnya. Dan itulah menjadi ciri khas beliau. Penulis lain yang terkenal contohnya Terelie. Terelie selalu mengibaratkan menulis itu dengan sebuah pohon kelapa, yang mana beliau ceritakan di sebuah tempat, sebuah kisah fiksi juga, ada pohon kelapa yang sedang mengobrol dengan ikan dan burung gitu ya. Ikan dan burung masing-masing mengobrol dan kemudian bersepakat untuk menjelajah. Dan suatu hari
burung, pohon kelapa, dan ikan bereuni kembali dan saling bertanya, sudah kemanakah kau menjelajah? Gitu ya. Sudah kemanakah kau menjelajah? Burung mengatakan, saya sudah menjelajah ke berbagai langit gitu ya, berbagai tempat, langit-langit di berbagai tempat, di benua Asia, benua Amerika gitu ya, benua Eropa, benua Afrika, semuanya sudah dijejaki gitu. Hebat gitu ya, kata burung, kata ikan dan juga kata pohon kelapa. Lalu si ikan ditanya, ikan sudah kemana saja kamu menjelajah? Saya sudah menjelajah di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik gitu ya. Semua samudra sudah saya jejaki. Lantas si pohon kelapa menjawab bagaimana? Sedangkan dia hanya sebuah pohon yang tidak bisa kemana-mana. Tapi jawaban si pohon luar biasa. Dia mengatakan bahwasanya, eh saya tidak di kemana-mana, tapi buah kelapa yang jatuh dari saya, dia terhempas oleh ombak, dia sampai ke Australia, dia sampai ke Amerika, dia sampai kemana-mana dan menumbuhkan pohon kelapa baru di sana. Daun saya gitu ya, daun saya terbang di berbagai tempat gitu ya, sampai daun saya pun bermanfaat bagi mereka. Artinya apa? Menulis itu ibaratnya pohon kelapa yang setiap bagiannya itu terus ter apa ya, terus bermanfaat di berbagai tempat dan menjadi amal jariah bagi pohon kelapa itu. Nah, Motarellier menulis itu seperti itu. Artinya apa? Eh, Carilah definisi menulis kita masing-masing, dan itu yang membuat kita bersemangat dalam menulis. Mungkin teman-teman ada yang punya alasan, saya ingin menulis karena ingin bermanfaat, jadi pahala jariah. Ada yang menulis karena saya ingin bisa apa men- menerbitkan buku gitu ya, atau saya menulis karena ingin dilihat sebagai seorang penulis gitu ya, silahkan. Tapi yang paling utama, yang paling penting, menjadi fondasi alasan kenapa menulis adalah karena ibadah kepada Allah. Ketika aktivitas kita itu sudah terintegrasi dengan akidah, yakni bertujuan untuk lillahi ta'ala, maka insya Allah itu akan berbuah pahala dan akan Allah tolong dalam prosesnya. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 7 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah maka akan Allah permudah urusannya. Gitu. Barang siapa yang mau agama Allah maka Allah permudah urusannya dan Allah angkat derajatnya. Artinya apa? Ketika kita menulis untuk dakwah, untuk menginspirasi, untuk beribadah lillahi ta'ala, maka akan Allah permudah urusannya. Gitu ya. Karena di situ kita menolong agama Allah. Dan Allah akan mengangkat derajatnya karena setiap kali kita menulis, kita pun akan semakin banyak ilmu yang diserap karena dia yang menulis meniscayakan dia membaca. Maka ketika dia membaca meniscayakan dia semakin terus bertambah ilmu-ilmunya, maka akan semakin tinggi juga derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menulis ini menjadi aktivitas yang sangat mulia ketika diniatkan ibadah kepada Allah, ya. Sebagaimana dulu Al-Quran itu turun dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kalam-kalam gitu ya. Dan ini merupakan metode dakwah yang paling efektif ketika zaman itu, ketika bagi umatnya Nabi Muhammad. Karena umatnya Nabi Muhammad itu identik dengan menulis dan membaca. Makanya ayat pertama itu adalah Iqra, ya, membaca. Dulu ketika zaman Nabi itu paling banyak orang-orang terpengaruh, orang-orang itu sangat hits berkaitan dengan syair. Maka turunlah kalam Allah dalam bentuk layaknya syair-syair. Zaman hari ini masih masanya Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini itu kepenulisan dan membaca ini masih sangat hits dengan sosial medianya, dengan buku-buku yang terus bertambah, kitab-kitab yang semakin hebat, dan terus 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 sampai hayat akhir zaman ini akan menjadi tren penulisan ini di masanya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya menulis ini sangat penting sebagai uslub, sebagai wadah teman-teman untuk berdakwah. Nah, ini harus menjadi alasan utama teman-teman menulis. Sebagaimana Pak Mulyana Tutur pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit,
Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis itu merupakan silaturahim, teman-teman. Dalam hadis, silaturahim itu dapat memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Dan betul, walaupun kita sudah meninggal, tulisan kita akan mensilaturahimi orang-orang yang membacanya. Bukan usia kita yang panjang, tapi nama kita yang akan dikenang sepanjang masa. Gitu. Dan ini artinya apa? Amal jariah yang begitu luas, begitu hebat, terbuka buat kita. Ketika kita menulis, insya Allah amal jariah akan terus terkenang, akan terus mengalir kepada kita. Ketika orang membaca buku kita, ketika orang membaca tulisan kita, pahala terus mengalir kepada kita semua. Dan dari menulis, di dunia kita pun akan mendapat banyak manfaatnya. Kita bisa berkeliling dunia, berkeliling Indonesia, berprestasi dari menulis, gitu ya, menghasilkan uang juga. Ternyata menulis juga baik untuk kesehatan mental. Makanya salah satu hal yang dilakukan dan disampaikan dimotivasi oleh para motivator, oleh para influencer productivity influencer, bahwasanya menulis jurnal setiap hari itu dapat dapat menyehatkan, gitu ya. Termasuk menulis apapun dapat menyehatkan, curhat, bikin status, ya, dan lain-lain, konten penulisan itu akan menambah atau menyehatkan mental kita, gitu ya. Kemudian memperkuat kemampuan otak, yang mana ketika dia menulis setiap hari otaknya terus terus berjalan, diasah, dan itu akan memperkuat kemampuan otak dan lain-lain, banyak dari menulis manfaatnya. Nah, menulis apa maksudnya? Menulis karya ilmiah ataupun non ilmiah. Dan hari ini kita akan membahas karya terus non ilmiah. Non ilmiah itu adalah jenis-jenis seperti buku, makalah, jurnal, itu ilmiah. Sedangkan non ilmiah itu surat, novel, surat cinta gitu ya, novel, cerpen, status Facebook itu juga non ilmiah dan lain-lain. Selama itu tidak tidak ada kemudian data-data ilmiah yang diangkat, itu menjadi non ilmiah, gitu ya. Kemudian metodologi, tidak ada metodologi, tidak ada bahasa baku yang harus banget, bebas gitu ya, tak terbatas, penguraiannya pun bebas, dan yang paling utama mengungkapkan perasaan atau apa, ada keterlibatan intuisi dalam karya tulis dan ilmiah, ya. Adapun jenis karya ilmiah itu seperti tadi, ada dongeng, cerpen, novel, drama, roman, puisi, pantun, dan lain-lain. Itu adalah karya tulis dan ilmiah. Dan sifat kreatif ilmiah itu adalah ini inti daripada materi kita hari ini. Apa yang pertama? Emotif, refleksi dari sebuah perasaan. Makanya kalau teman-teman baca novel, kita itu ibarat memahami perasaan si penulis, atau ada perasaan yang bergejolak ketika kita membaca novel. Bahkan nanti kita akan menangis, kita akan marah, kita akan senang, happy gitu ya, ketika membaca novel. Artinya ada perasaan yang dimainkan oleh penulis ketika dibaca oleh pembaca, gitu ya. Refleksi dari sebuah perasaan. Kemudian deskriptif subjektif, tidak didukung oleh data dan fakta. Jadi mungkin ada sesekali data, fakta, tapi tidak berbentuk ilmiah. Tidak perlu ada referensi, tidak ada perlu ada citasi, tapi hanya berupa pendukung-pendukung cerita, sehingga lebih terlihat nyata gitu. Walaupun fiksi tapi terlihat nyata. Sehingga perasaan itu akan semakin relate, ya, dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian sifatnya persuasif, bersifat mempengaruhi pikiran pembaca. Persuasif, mengajak pembaca untuk terus ingin membaca, dan sifatnya itu akan terpengaruh. Ada subliminal message gitu ya. Ada pesan tersirat, tersembunyi yang kemudian mempengaruhi dan mempengaruhi sehingga pembaca tuh seperti terhipnotis gitu ya, dibaca seperti itu. Kemudian terkadang overclaiming, ada beberapa hal yang sifatnya metafora, sifatnya itu hiperbola, overclaiming, dan mungkin kalau diibaratkan penipuan-penipuan gitu ya kepada publik. Tapi kan itu fiksi gitu, tapi seperti overclaiming gitu ya. Kemudian inspirasi menulis karya ilmiah atau yang sifatnya prosa itu bisa bermula dari ide dan masalah. Intinya berkontemplasi. Teman-teman melihat melihat kehidupan sekitar masyarakat, itu bisa menjadi sumber ide, inspirasi dalam menulis. Saya contohnya dulu ketika punya novel, saya
menulis novel, cuman belum saya berani terbitkan karena novelnya itu cukup sensitif bahasannya karena berdasarkan sejarah. Tapi sebagai contoh, novel saya dulu itu inspirasinya adalah dari kehidupan saya sehari-hari. Saya mengambil kisah si tokoh utama itu dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus waktu saya di UPI. Latar belakang, setting itu dilakukannya di sekitar kampus UPI waktu itu. Cuman saya buat lebih mendramatisir dan lebih apa ya, lebih melibatkan perasaan di dalamnya sehingga lebih enak ketika dibaca. Tapi setting yang dilakukan itu adalah setting di kampus UPI waktu itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian unsur-unsur karya tulisan ilmiah. Ada tema, karakterisasi, plot, setting, gaya. Ini lebih ke hal-hal yang memang akan ada secara alamiah. Namun tentu ketika kita mempelajarinya lebih dalam akan menambah tajam apa yang ada pada tulisan kita. Temanya lebih 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 bagus, karakterisasinya lebih tajam gitu ya. Plotnya lebih lebih ciamik, settingnya lebih emosional gitu ya, gayanya pun lebih eh, apa gayanya lebih relate gitu ya. Silahkan, the only way to do great work is to love what you do. Dan ketika kita bisa mendalami ini semua, kita akan semakin masuk, semakin cinta kepada apa yang kita kita lakukan dalam dunia menulis. Menulis dan menginspirasi. Karakter tulisan yang bisa membuat orang lain berubah adalah tulisan yang memang tulus keluar dari hati penulisnya. Jadi ketika kita memang seperti orangnya curhat gitu ya, orang-orang akan semakin relate dengan tulisan kita. Padahal tulisan kita itu fiksi, tapi layaknya curhat, tulisan kita itu akan relate dan menginspirasi orang. Orang-orang tuh merasa saya pun kayak gitu deh. Saya harus gimana? Oh, ternyata penulis melakukan hal seperti ini dalam menghadapi hal ini dan menginspirasi saya kayak gitu. Ya. Dan ketika itu adalah kebaikan, maka itu insya Allah jadi dakwah teman-teman. Makanya menulis itu adalah menginspirasi kebaikan. Dan terakhir teman-teman semua, agar semakin meluas kesempatan kita untuk menulis hebat dan berprestasi, maka terus berlatih. Repetition dan practice itu penting banget dalam dunia penulisan. Bertukar ide dengan sesama penulis, dan kolaborasi dengan sesama penulis. Ada istilahnya antologi. Sebagai awal karir teman-teman dalam menulis, bisa teman-teman itu adalah dengan menulis bareng, antologi ya, dengan sesama penulis pemula lainnya, membuat buku bareng-bareng, dan itu bisa menjadi karya pertama teman-teman. Itu pun yang saya lakukan gitu ya. Dan dari sana teman-teman bisa mempelajari juga bagaimana cara menulis, kemudian bagaimana menerbitkan, bagaimana kemudian mencetak, bahkan sampai dengan mempromosikan eh, dan juga mengiklankan, kemudian orang sampai membeli buku kita, itu akan teman-teman pelajari prosesnya ketika berkolaborasi dengan sesama penulis gitu ya. Dan mungkin kalau baiknya itu ada mentor yang sudah berpengalaman banyak di dunia penulis. Mungkin itu saja sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam bahasan karya tulisan ilmiah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berkarya dan menulis ini menjadi salah satu cara kita dalam berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.